Kita akan coba sekarang, saya kasih contoh soal lagi, menghitung pajak bumi dan bangunannya ya. Di sini ada contoh Pak Irawan. Pak Irawan memiliki sebidang tanah dengan panjang, nah dia punya tanah nih, panjangnya 15 meter. Lebarnya sebesar 7 meter. Ya, dia punya sebidang tanah nih. Si Bapak Irawan ini punya sebidang tanah dengan rincian seperti ini ya. Panjangnya 15 meter, lebarnya 7 meter ya. Nah, berikutnya di atas tanah tersebut ya. Jadi kalau pakai gambar ini nih. Kalau kita pakai gambar, tanahnya itu panjangnya 15 meter. Ini aja nih. Nah, gini lah ya, anggap nih. Atau gini memanjang ke bawah. 15 meter kali 7. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini nih contohnya nih. Ya, panjangnya 15 meter, lebarnya 7 meter. Nah, ini contohnya ya. Nah, di atas tanah tersebut, nih, didirikan sebuah bangunan. Bangunannya ada bangunan. Didirikan sebuah bangunan dengan rincian panjang bangunannya 6 meter, lebar bangunannya 5. Lebar bangunan 5 meter. Ini kalau digambarin lagi begini nih. Saya coba gambarin lah ya. Nah, kalau kita gambarin tanah, ini kan tanah ya, bangunannya panjangnya 6 meter, lebarnya 5 meter. Anggaplah seperti ini. Nah, mungkin bisa begini lah ya. Janganlah. Kalau rumah panjang, lebarnya 5 meter. Mungkin di sini buat garasi lah ya. Nih, panjangnya 6 meter. Anggaplah kayak begini ya. Nah, jadi didirikan bangunan. Bangunannya lebarnya 5 meter, panjangnya 6 meter. Anggaplah ini ya. Nah, ini ya. Jadi ini nggak tahu lah, mungkin ini buat garasi, buat taman ya. Tapi bangunannya ini nih ya. Nah, setelah itu di daerah tersebut harga tanahnya ya, di daerah si Bapak Iron ini harga tanahnya itu 1.200.000 per meter persegi. Ya, di daerah tersebut ternyata harga tanahnya 1.200.000 per meter persegi. Dan harga bangunannya adalah 2 juta per meter persegi. Nah, per meter persegi. Ini ya. Nah, jadi tiap daerah pasti beda-beda nih luas tanah dan luas bangunannya. Nah, berarti kita akan hitung PBB-nya. Tarifnya sama. Tarif yang dikenakan adalah 0,5%. Ya. Lalu nilai jual kena pajaknya NJKP, nilai jual kena pajaknya 20%. Artinya kalau 20% ini pasti masih di bawah 1 miliar. Lalu
nilai jual objek pajak, NJOP-nya, nilai jual objek pajak, tidak kena pajak. NJOP tidak kena pajaknya tadi ditetapkan berapa? 12 juta ya. Nah, 12 juta. Nah, pertanyaannya adalah berapa pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan. Ting. Nah, gini ya. Ini tanahnya, ini bangunannya, ini tanah, ini bangunan. Nah, harga tanahnya di daerah tersebut 1.200.000, harga bangunannya 2 juta per meter persegi. Tarif yang dikenakan 0,5%, nilai jual kena pajaknya 20%, ini karena masih di bawah 1 miliar. Nilai jual objek pajak tidak kena pajaknya 12 juta. Nah, berarti berapakah PBB yang harus dibayar oleh Bapak Irwan? Berarti yang harus kita lakukan adalah menghitung dulu. Menghitung yang namanya tanah dulu. Tanah dulu ya. Panjang 15 meter dikali 7 meter. Berarti luasnya berapa nih luas tanahnya? Luas tanahnya kita harus hitung dulu. Panjang kali lebar 15 meter dikali 7 meter. Berapa luas tanahnya? Luas tanahnya jadi 15 kali 7, 105 meter persegi. Luas tanah. Nah, ini kita kalikan dengan harga tanahnya. Senilai 1.200.000. Nih. Nah, jadi kita hitung. Nah, ya. Tahu kalian bisa sambil bantu saya hitung, boleh. Lalu kita hitung luas bangunan. Luas bangunan ini dihitung panjang kali lebar. 6 kali 5. Berapa? 6 kali 5, 30 meter persegi. Dikali harga bangunannya, 2 juta per meter persegi. Nah, sama dengan oke, berapa nih? 105 kalkulator. Nah, kita ada kalkulator. 105 dikali 1.200.000. Hasilnya 126 juta. 126 juta. Nah, luas bangunannya hitung 30 dikali 2 juta. 60 juta luas bangunannya. Luas bangunannya 60 juta. Nah, berarti berapa nih? Dijumlahkan dulu. Si nilai jual objek pajaknya. Hitung 126 ditambah 60 juta. 126 juta 60 juta, 186 juta. Ya. Ini sama dengan 186 juta. 186 juta. Tuh agak. Nah, dikurangi ya. Dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. NJOP-nya ini. Ya. Nah,
NJOP, nilai jual objek pajak. Nah, dikurangi nilai jual tidak kena pajaknya sebesar 12 juta. Kurangi 12 juta. Ya. Berapa nih? Sebesar NJOP dikurangi NJKP 174 juta. Ya. 174 juta. Nah, baru kita hitung ke tarifnya nih. Ini kan ditambah nih. Ditambah. Ini dikurangi. Nah, baru kita hitung di tarifnya. Tadi menghitung PBB sama dengan tarif dikali NJKP lalu dikali mana sih X, nah dikali ini kan NJOP dikurangi NJOP tidak kena pajak. Nah, ini kan. Nah, berarti tinggal kita masukkan tarifnya 0,5% dikali. Nih, karena ini di bawah 1 miliar ya, 174 juta. Nih, NJKP-nya 20% dikali 20%. Baru dikali ini. Hasil ini nih, si NJOP dikurangi NJOP tidak kena pajak. 174 juta. Tuh waga. Nah, berapakah PBB yang harus dibayar oleh Bapak Irwan? Nah, kita hitung pakai kalkulator. Nah, ini boleh pakai kalkulator ya. Kalau soal-soal hitungan boleh pakai kalkulator. Kita hitung. 0,5% dikali 20 10%. Nah, ini langsung ya 0,5 kali 10%. 10% kali langsung aja lah masuk kalkulator. 10% dikali 174 bukan 100. Salah, 0,5 kali ini 1%. 1% dikali 174 juta. Salah, bener nih. Hasilnya adalah 5 salah ini bukan 0,1 kayaknya. 0,5 5/100 dikali 2/100. Ntar saya hitung dulu ya, takut salah. 5% kali 5/100 ya, dikali 20/100. Gini kan? Berapa nih? 100 bagi 10.000 berarti dikali 174. Coret 174. Oh, salah ini berarti, benar kan? Nah, bukan 1% nih. 0,01. 0,01% dikali 174 juta, hasilnya 174.000. Nah, jadi PBB yang harus dibayarkan oleh si Bapak Irwan tersebut adalah 174.000. Nih, begini. Kita hitungnya. Kalau pusing kayak begini aja ya.
0,5 kan 5/10 nih, 0,5% kan 5/100 nih. 20% 2/100 dikali ini nih. Nah, gitu. Ini bagaimana menghitung pajak bumi dan bangunan. Pertama, kamu hitung dulu luas tanah dikali harga tanah. Kedua, dihitung luas bangunan dikali harga bangunannya berapa, ya. Ya, setelah menghitung luas tanah, luas bangunan, nih, hitung dulu luas tanahnya berapa, terus luas bangunan dikali harga bangunannya nih. Jadi nilai jual objek pajaknya berapa, ditambah dijumlah, dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak nih 12 juta, baru dimasukkan ke ini tarif ini nih. Tarif 0,5% dikali NJKP karena di bawah 1 miliar pasti 20%, kalau di atas 1 miliar 40%, baru dikali ini nih. Kalikan si nilai jual objek pajak dikurangi yang tidak kena pajaknya. Hasilnya segini. Dah, selesai. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk menghitung pajak bumi dan bangunan.